Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersama-sama di dalam program pelayanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini Kamis 24 September 2020. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau izinkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami semua menyediakan kehidupan kami sebagai tanah liat, sehingga manakala firman Allah diberitakan, maka tangan Tuhan boleh membentuk kehidupan kami menjadi bejana yang Tuhan siap pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu ya Bapa Surgawi, berkata-katalah. Kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di dalam program Pelita Bagi Kakiku pada pagi hari ini secara leksionaris terambil dari surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Dua perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul yang pertama, jangan memfitnah orang, dan yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati serta melaksanakannya dengan setia dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara umum tentang orang yang percaya kepada Tuhan, ada dua hal berkaitan dengan hal tersebut, ya. Berkaitan dengan orang yang percaya tentang adanya Tuhan, ada dua hal secara umum dan secara sederhana. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi ia tidak percaya bahwa Tuhan itu turut campur tangan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, orang-orang seperti orang golongan pertama ini memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu seperti seseorang yang membuat jam tangan secara klasik. Ibu bapak tahu bahwa dulunya jam tangan adalah sebuah produk yang dibuat dengan tangan, bukan oleh pabrik secara besar-besaran seperti yang terjadi pada hari ini. Dulu, ibu bapak saudara yang terkasih, seorang pengrajin harus dengan teliti mengerjakan sebuah jam. Mana itu pegas, mana itu roda bergerigi, mana itu jarum jam, mana itu tanda-tanda yang harus diletakkan. Semua diatur, ditata, diletakkan dengan cara yang begitu seksama dan begitu cermat. Dan kemudian setelah jam itu selesai dibuat, masih harus diputar pegasnya. Dan kemudian setelah pegasnya diputar sedemikian rupa, maka jam itu dibiarkan untuk berdetak dan berdetik sendiri. Sang pembuat tidak lagi turut campur tangan dengan berjalannya jam tersebut. Ia tidak lagi turut campur tangan. Biarlah jam itu berjalan dengan sendirinya. Nah, orang-orang golongan pertama berpikir seperti itu, bahwa dunia ini diciptakan begitu baik, begitu indah, begitu rupawan, begitu cermat,
begitu teliti dengan segala hukum natural, dengan segala hukum alam, yang kemudian dibiarkan berjalan sedemikian rupa tanpa campur tangan sang pembuatnya. Itu orang-orang dari golongan pertama. Tuhan itu ada, tetapi Tuhan tidak turut campur tangan dengan berjalannya dunia yang adalah hasil perbuatan tangannya. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, ada orang-orang golongan kedua. Orang-orang golongan kedua mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tetap hadir, memelihara, turut campur tangan terhadap kehidupan alam semesta yang Ia ciptakan. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang termasuk golongan kedua ini. Itu kita ucapkan, itu kita akui di dalam ibadah kita. Itu sebabnya ketika kita memulai ibadah kita ucapkan, kita serukan di awal ibadah. Saya sebagai pendeta seringkali berkata, ibu bapak, saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang dengan kasih setianya senantiasa memelihara karya ciptaannya. Ya, Tuhan dalam iman kita bukanlah pribadi yang kemudian setelah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, lalu kemudian membiarkan dunia ini berjalan begitu saja. Ia tetap campur tangan di dalamnya. Hanya saja permasalahannya, apakah kita sebagai manusia mempersilahkan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya seringkali justru kita sebagai orang-orang Kristen melupakan bahwa Tuhan rindu untuk turut campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang diingatkan, itu yang ditegur oleh surat Yakobus. Pertama-tama di dalam hal saling menghakimi. Surat Yakobus mengingatkan pembaca suratnya dan termasuk mengingatkan kita. Jangan kamu menghakimi, jangan kamu memfitnah, jangan kamu mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang sesamamu manusia. Jangan juga kamu mengatakan apakah saudaramu itu benar atau salah, layak dihukum atau tidak. Itu bukan hakmu, itu bukan wewenangmu. Mengapa? Karena sebenarnya itu adalah wewenang Tuhan. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang memiliki kewenangan
untuk mengatakan bahwa si A salah, si B salah, si A seharusnya dihukum, si B seharusnya mendapatkan hukuman. Tidak ada. Itu adalah kewenangan hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan sendiri. Lalu manusia kewenangannya apa? Ibu, bapak, saudara yang terkasih, bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan, engkau akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Artinya, ibu, bapak, saudara yang terkasih, kita semua tidak pernah mendapatkan peran sebagai hakim, apalagi sebagai jaksa penuntut, tetapi kita mendapatkan peran sebagai saksi. Kita dipanggil untuk mempersaksikan cinta kasih Allah, cinta kasih Kristus, cinta kasih bagi dunia ini, cinta kasih surgawi bagi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, apakah kita telah melaksanakan peran kita sebagai saksi Allah, sebagai saksi Kristus, sebagai saksi dari kerajaan Allah itu? Yang kedua, surat Yakobus juga mengingatkan kita, apakah di dalam tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, kita juga telah melibatkan Allah di dalam perencanaan. Apakah kita sudah meminta hikmat Tuhan sebelum kita melakukan suatu tindakan yang menjadi rencana kita? Bukankah kita adalah manusia yang terbatas? Bukankah kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Bahkan 5 menit dari sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah akan ada hal-hal yang baik yang akan datang di hadapan kita? Ataukah akan ada hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita? Saya tidak tahu 5 menit dari sekarang apakah akan ada makanan-makanan enak yang akan datang ke hadapan ibu, bapak, saudara, ataukah 10 menit dari sekarang ibu, bapak, saudara akan menghadapi masalah-masalah yang akan membuat kepala ibu, bapak, saudara merasa pening. Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa di dalam segala perkara, libatkanlah Tuhan. Sebab apa? Surat Yakobus berkata, jikalau akan melakukan ini, akan melakukan itu, awalilah dengan kalimat, awalilah dengan frasa, jika Tuhan berkehendak. Saudara-saudara kita umat muslim berkata, insya Allah. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, jikalau ada di dalam kehendak Tuhan, saya kira adalah hal yang baik ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, ingat, libatkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka ketika Tuhan hadir dalam setiap langkah hidupmu, maka kita akan betul merasakan berkat Tuhan yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau bukanlah Allah yang jauh, tetapi Engkau adalah Allah yang dekat. Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, dan Engkau juga adalah Allah yang senantiasa mau memahami isi hati kami, mau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau adalah Allah yang mau terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami semua supaya kami dapat membuka diri dan membuka hidup kami, melibatkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami, baik di dalam perkara demi perkara yang kami hadapi hari demi hari, maupun di dalam rencana demi rencana yang akan kami lakukan pada waktu-waktu di depan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Kiranya dengan berkat Tuhan kita senantiasa dimampukan untuk melangkah di dalam segala aktivitas kita pada hari ini, sebab kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Amin.